Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, tetap sehat walafiat ya. Dan semoga kalian masih terus bersemangat menerima materi pembelajaran dari ibu. Masih ingat di video pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar mengenai teks berita. Kita membahas tentang pengertian teks berita dan unsur-unsur teks berita. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai menelaah struktur teks berita. Kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menelaah struktur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Alur pembelajarannya yang pertama yaitu pemahaman konsep, selanjutnya mengamati model, menelaah struktur teks berita, selanjutnya mengunduh teks berita dari grup WA, lalu menelaah struktur teks berita tersebut, dan yang terakhir, mengumpulkan hasil menelaah teks berita. Struktur teks berita. Jadi di sini ada gambar struktur piramida terbalik. Yang pertama yaitu ada kepala berita atau lead, yang kedua ada tubuh berita, yang ketiga ada ekor berita. Kepala berita merupakan unsur yang sangat penting dalam berita karena dapat menentukan isi dari berita tersebut akan dibaca atau tidak oleh masyarakat. Dapat dikatakan juga sebagai inti suatu berita yang berfungsi untuk menggambarkan seluruh isi berita tapi secara ringkas. Biasanya disebut dengan teras berita dan ditulis pada paragraf pertama. Jawaban dari 3-5W merupakan isi dari struktur ini. Yang kedua yaitu tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa singkat, jelas, dan padat. Tubuh dapat disebut juga sebagai bagian perkembangan berita. Unsur bagaimana how merupakan isi dari struktur ini. Yang terakhir yaitu ekor berita. Keterangan tambahan atau bisa juga berupa informasi tambahan yang tidak sesuai judul. Bagian ini sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya, strategi menelaah struktur teks berita. Jadi yang bertanya-tanya, Bu, bagaimana caranya menelaah struktur teks berita? Yang pertama, bacalah teks berita yang ada. Yang kedua, identifikasi bagian-bagian teks tersebut. Yang ketiga, telaah bagian-bagian tersebut berkaitan dengan unsur-unsur penting 5W ditambah 1H. Dan yang terakhir, satukan hasil telaah bagian-bagian tersebut menjadi satu teks hasil menelaah struktur teks berita. Contoh teks berita. Jadi ini ada satu contoh teks berita yang Ibu ambil dari berita online yang berjudul Lalu Muhammad Zohri raih gelar juara dunia lari 100 meter di Finlandia. Berikut merupakan isi beritanya. Bisa anak-anak Ibu baca. Lalu kita menelaah di mana kepala berita, di mana tubuh berita, lalu di mana ekor berita. Setelah ditelaah, kepala berita ada di paragraf pertama. Karena paragraf pertama merupakan kalimat atau statement yang bisa menjawab pertanyaan what, when, where, dan who. Yang kedua yaitu tubuh berita.
Dan yang terakhir yaitu ekor berita. Di sini Ibu paparkan contoh tugas yang akan anak-anak Ibu kerjakan. Jadi, di buku kalian tulis judulnya menelaah struktur teks berita. Buat nama dan kelas, lalu buat 3 kolom. Kolom pertama yaitu nomor, kolom kedua telaah, dan kolom ketiga deskripsi. Nomor pertama yaitu identifikasi bagian teks berita. Coba ingat lagi, ada berapa bagian teks berita? Ada 3, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang kedua, unsur bagian teks berita. Di materi pembahasan yang kemarin kita sudah membahas berapa unsur-unsur teks berita, yaitu 5W ditambah 1H. Jadi kalian harus mengidentifikasi unsur-unsur teks beritanya itu di nomor kedua ini. Coba kita baca. Bagian kepala berita memuat unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Unsur apa yakni Zohri menjuarai kejuaraan dunia lari 100 meter putra U20. Unsur siapa? Tentu saja adalah Zohri, salah satu atlet atletik Indonesia. Unsur kapan adalah Rabu, 11 Juli 2018, malam waktu setempat. Unsur di mana adalah di Finlandia. Bagian tubuh berita menjelaskan lebih lanjut tentang siapa sosok Zohri, menjelaskan tentang apa, yaitu juara tersebut dengan torehan waktu 10,18 detik. Di bagian tubuh berita ini juga memaparkan tentang unsur bagaimana, yakni bagaimana Zohri menjuarai kejuaraan itu setelah mengungguli lawan-lawannya. Kemudian unsur mengapa, menjelaskan tentang mengapa ia mengikuti kejuaraan itu sebagai bagian dari persiapan mengikuti atletik Asian Games 2018 di Jakarta. Dan yang terakhir yaitu bagian ekor. Bagian ekor berita berisi informasi tentang kendala pemberangkatan atlet Indonesia lainnya yang seharusnya menyertai Zohri. Lalu yang ketiga, setelah kalian identifikasi menurut bagian-bagiannya, kalian harus menggabungkan hasil identifikasi bagian tersebut menjadi hasil telaah struktur berita. Ya, ini contohnya ya. Kerja mandiri. Jadi, setelah kalian memahami konsep apa itu struktur teks berita, saatnya Ibu memberi tugas. Tugasnya yaitu silahkan unduh teks berita yang ada di grup WhatsApp Bahasa Indonesia kelas 8. Kemudian telaahlah strukturnya seperti yang dicontohkan pada paparan tadi. Jadi, setelah kalian unduh teks beritanya, kalian tentukan bagian-bagiannya, di mana kepala berita, di mana tubuh berita, dan di mana ekor berita. Lalu, hasil telaah struktur teks beritanya dikumpulkan di sekolah pada hari Rabu dan Kamis, atau bagi siswa yang berada jauh dari sekolah bisa kirim ke WA Ibu secara langsung. Sekian materi pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Atas